Halo guys, kita sudah membahas tentang realisme dan liberalisme dalam ekonomi politik internasional. Ada satu teori yang mengkritik kedua teori tersebut dan sangat relevan dalam dunia kita hari ini. Teori apa itu? Betul, kita akan membahas tentang feminisme dalam ekonomi politik internasional. Teori yang akan memberikan pandangan yang fresh terhadap situasi ekonomi politik internasional saat ini. Penasaran? Mari kita bahas tentang feminisme dalam ekonomi politik internasional. Rekan-rekan, feminisme pastinya bicara tentang perempuan. Memang tidak semuanya dan tidak selalu membahas tentang perempuan, tetapi pastinya kita akan membahas tentang perempuan karena memang sejarahnya feminisme itu dibangun atau dikonstruksikan atas dasar diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Diskriminasi tersebut meresahkan dan bahkan menjadi sesuatu yang harus harus dimasukkan ke dalam berbagai agenda pemerintah dan organisasi internasional dan termasuk dalam diskursus teori ekonomi politik internasional. Kenapa demikian? Karena memang faktanya 80% dari tenaga kerja di dunia adalah perempuan. Tetapi, ini yang penting kita harus catat, tetapi pendapatan dunia hanya diterima 10% oleh perempuan. Jadi kita melihat fakta di sini ada ketidakadilan. Ini kata kunci yang pertama, ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan telah bekerja dan melakukan tugas-tugasnya, tetapi hak-haknya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Tadi data menunjukkan bahwa hanya 10% aset dunia dimiliki oleh perempuan. Dan ketika kita berbicara mengenai gaji, ini juga terjadi fakta bahwa pendapatan yang dimiliki oleh perempuan itu lebih sedikit daripada yang didapatkan oleh para laki-laki. Nanti juga akan kita lihat bagaimana ternyata ekonomi politik internasional itu memang bererat kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan. Bahwa kegagalan sistem ekonomi politik internasional itu berakibat fatal terhadap perempuan. Nah, ini nanti kita akan lihat secara detail. Dan ada studi kasus juga nanti yang akan kita bahas. Sehingga ketika para aktivis itu menyuarakan hak-hak perempuan, itu akhirnya ketemu sebuah sistem yang selama ini menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan. Kata kunci yang kedua adalah patriarki, perlawanan, perjuangan terhadap patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem yang memberikan primacy, keunggulan secara tidak langsung kepada para pria. Patriarki adalah sistem sosial yang telah turun-temurun dipraktikkan dan berimbas pada sistem ekonomi dan sistem budaya di dalam masyarakat. Jadi ini patriarki adalah sebuah multi sistem, multi bidang, multi kajian patriarki ini. Dan ini yang berusaha untuk disorot oleh para peneliti dan aktivis perempuan dan berusaha untuk direkonstruksikan agar tidak ada lagi patriarki. Jadi end game dari feminisme adalah perjuangan terhadap penghapusan patriarki di muka bumi ini. Dan ini yang menarik rekan-rekan, bahwa ketika kita bicara patriarki, itu tidak ada regulasi sebenarnya yang mendukung patriarki. Tidak ada peraturan tertulis yang mempromosikan patriarki. Tetapi faktanya rekan-rekan, patriarki itu ada. Patriarki itu berlaku. Patriarki itu menghancurkan hak-hak perempuan. Ini yang menjadi permasalahan ketika patriarki itu ternyata sesuatu yang tidak terlihat. Artinya ini adalah regulasi yang tidak tertulis, rekan-rekan. Peraturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu, feminisme berusaha untuk memasukkan kembali keadilan
dan hak-hak perempuan di dalam ekonomi politik internasional. Dan yang paling penting, tidak hanya sekedar membicarakan tentang hak-hak perempuan dan keadilan, tetapi juga memastikan bahwa apa yang dibahas dan diperjuangkan itu menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang mengubah ekonomi politik internasional menjadi sistem yang lebih adil dan fair. Bagaimana caranya? Yang pertama, memastikan bahwa tidak ada lagi pemisahan antara reproduksi sosial dengan tenaga kerja. Rekan-rekan, kita tahu bahwa salah satu kodrat wanita, kodrat lahiriah wanita adalah melahirkan. Dan melahirkan adalah salah satu fungsi reproduksi sosial. Kita menginginkan ada regenerasi dan melahirkan anak merupakan salah satu bagian dalam reproduksi manusia dan reproduksi sosial. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika perempuan menyandang tugas untuk melakukan reproduksi, yaitu melahirkan. Nah, ketika pelaksanaan tugas ini ternyata itu berimplikasi terhadap hak-hak sosial ekonomi yang dimilikinya. Dalam hal ini pengurangan terhadap hak-hak sosial ekonominya karena tugas reproduksi sosial ini. Ini yang berusaha untuk dilawan, bahwa tidak boleh karena menyandang tugas untuk melakukan reproduksi, akhirnya hak-hak sosial ekonominya di dalam dunia karirnya, di dalam pekerjaan itu akhirnya menjadi berkurang, terdiskriminasikan akibat tugas reproduksi sosialnya. Yang kedua, untuk memastikan sistem ekonomi politik internasional yang lebih adil, maka dunia private, dunia privat dan dunia publik itu tidak boleh lagi terpisah. Ketika kita berbicara kekerasan dalam rumah tangga, ini akan kita bahas juga nanti. Ini adalah ranah privat atau ranah publik. Kita tidak bisa lagi mengatakan ini sebagai ranah privat, meskipun itu terjadi di dalam sebuah rumah tangga, karena ini menyangkut keselamatan individu. Ketika terjadi kekerasan, maka terjadi ancaman terhadap keselamatan fisik dari perempuan. Nah, ini harusnya tidak bisa lagi dikategorikan sebagai ranah privat. Jadi metode dan strategi yang kedua dalam perjuangan feminis adalah memastikan tidak ada lagi pemisahan-pemisahan antara privat dan publik, khususnya terkait hak-hak perempuan. Yang ketiga adalah ketika kita berbicara ekonomi politik internasional, tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang netral dan bebas nilai. Nah, ini kalau kita membaca teori liberalisme dan realisme, ini sepertinya bebas nilai dan netral, bahwa hanya kekuatanlah yang membedakan antara negara kaya dan negara miskin, hanya kekuatan modal lah yang membedakan antara perusahaan dan individu. Tidak seperti itu, karena selama ini ketika kita hanya berpikir bahwa tidak ada konflik nilai di dalam ekonomi politik internasional, terjadi diskriminasi yang dibiarkan dan terjadi secara terus-menerus untuk waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, para peneliti feminisme itu meminta supaya ekonomi politik internasional itu sadar bahwa ada ketidakadilan, ada penindasan terhadap perempuan. Dalam pelaksanaan sistem ekonomi politik internasional tersebut harus diteliti apakah kebijakan yang dilakukan itu punya dampak serius terhadap keselamatan perempuan dan hak-hak sosial ekonominya. Ini yang diminta oleh para peneliti feminis. Dan yang keempat, tentu saja negara itu punya tugas penting memastikan bahwa regulasinya, sistemnya, dan yang paling penting para penegak hukumnya itu memastikan keselamatan dan keadilan hak-hak terhadap perempuan. Jadi itulah metode dan strategi feminisme dalam memastikan bahwa keadilan terhadap perempuan, bahwa tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap perempuan. Dan di dalam ekonomi politik internasional, kita sudah punya banyak peneliti-peneliti hebat yang meneliti dan melakukan perjuangan aktivisme terhadap hak-hak perempuan, seperti Jack Wittrow
Jackie True menulis buku tentang Political Economy of Violence Against Women. Ann Tigner, ini juga sangat banyak kita baca bukunya, Gender in International Relations. Cynthia N. Lu, ini juga buku klasik tapi sangat relevan, Bananas, Beach and Bass. Dan June Nash, bukunya juga tertulis mengenai Women and Men and International Division of Labor. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam studi kasusnya, rekan-rekan. Studi kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini mungkin agak berat kita bahas karena kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Tetapi faktanya, rekan-rekan, bahwa liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh bersama-sama dengan negara dan perusahaan itu ternyata punya korelasi erat terhadap peningkatan maraknya jumlah kekerasan terhadap perempuan. Kenapa demikian? Logika sederhananya adalah ketika terjadi liberalisasi perdagangan, harga ditekan semurah mungkin, dan yang menjadi dampak langsung atau serius adalah terjadi pengurangan standar keselamatan. Perempuanlah yang dikorbankan ketika patriarki ada dan kekerasan itu menjadi sesuatu yang lumrah dan tidak menjadi masalah untuk dilakukan. Bagaimana saya bisa berani mengatakan seperti ini? Karena kita berbicara tentang sebuah studi kasus di Meksiko, tepatnya di kota Ciudad Juarez. 370 wanita meninggal dalam kurun waktu 1993 hingga tahun 2002. Rekan-rekan, Ciudad Juarez adalah sebuah kota yang terletak di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Dan Ciudad Juarez menjadi salah satu kota yang memiliki pertumbuhan kawasan industri paling tinggi di Meksiko. Kenapa? Karena banyak produk yang dihasilkan dari kota Ciudad Juarez yang akan diekspor untuk Amerika Serikat dan Kanada. Kenapa dari Ciudad Juarez? Karena tenaga kerjanya murah, karena regulasinya tidak ada. Dan ini yang menjadi sorotan dari banyak pihak, organisasi internasional dan negara, bahwa Ciudad Juarez memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi. Dan Meksiko sudah dinyatakan bersalah oleh Inter-American Commission on Human Rights dan Inter-American Court on Human Rights bahwa Meksiko gagal di dalam mencegah terjadinya pembunuhan terhadap wanita dari tahun 1993 sampai tahun 2022. Teman-teman pasti penasaran, loh kok tiba-tiba ketika kita berbicara tentang feminisme, kita juga melihat banyak perempuan yang meninggal. Rekan-rekan, ketika kita berbicara terkait ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, kalau ditambah dengan kekerasan, ini akan menghasilkan sebuah fenomena pembunuhan terhadap perempuan. Ini yang terjadi di Meksiko, rekan-rekan. Ini sebuah fakta. Jadi ketika perempuan bekerja, berangkat dari rumah menuju sebuah tempat pabrik untuk bekerja, di dalam proses perpindahannya dari rumah ke tempat kerja, ini menjadi sebuah wilayah yang sangat beresiko tinggi terhadap keselamatan dari para perempuan. Ketika dia bekerja di kawasan industri dan mengalami kecelakaan, ini menjadi sebuah wilayah yang memiliki resiko sangat tinggi terhadap keselamatan dari perempuan. Dan sebaliknya, ketika dia pulang ke rumah, sesampai di rumah dan mengalami berbagai masalah, rumah pun menjadi sebuah tempat yang beresiko tinggi bagi ancaman keselamatannya. Jadi teman-teman lihat, mulai dari rumah, tempat dia pindah dari rumah ke pabrik, dan di pabrik itu sendiri itu menjadi wilayah yang sangat berbahaya bagi para perempuan. Bayangkan dulu ketika kita tidak memiliki kawasan industri, di mana dulu rumah menjadi sebuah tempat untuk bagi perempuan bekerja dan membesarkan anak. Ini memiliki sebuah kekuatan sosial untuk melindungi keselamatan perempuan ketika perempuan bersatu dengan para perempuan-perempuan lainnya untuk menjaga keselamatannya mereka. Tetapi ketika perempuan dan wanita itu harus bekerja,
mereka terpisah dari komunitasnya dan akhirnya harus bergantung terhadap keamanan negara, polisi dalam hal aspek keselamatannya. Ini yang menjadi masalah, rekan-rekan. Kalau kita bahas lebih dalam tentang feminisme, sebenarnya feminisme adalah teori yang sudah lama berkembang, bahkan sejak tahun 1839. Kita membahas feminisme harus melihat ada beberapa tahapan, beberapa gelombang yang terjadi. Gelombang yang pertama sekali, perjuangan terhadap hak-hak perempuan adalah dalam bidang politik, ketika perempuan menginginkan hak pilih. Rekan-rekan, pada saat terjadinya pemilu atau pemilihan pada pemilihan politik di Amerika Serikat di berbagai negara Eropa, perempuan tidak memiliki hak pilih. Dengan perjuangan perempuan yang disatukan dalam sebuah perjuangan terhadap hak pilih tersebut, akhirnya keberhasilan gelombang pertama adalah perempuan kini memiliki hak pilih yang kita nikmati sampai hari ini. Jadi itu adalah first wave of feminism. Gelombang pertama perjuangan perempuan adalah dalam hak pilih. Nah, ketika berhasil perempuan memiliki hak pilih, second wave of feminism pindah ke gelombang perjuangan berikutnya adalah terkait hak sosial ekonomi dan hak reproduksi. Perempuan menginginkan hak untuk menikmati pendidikan yang seperti dinikmati oleh kaum laki-laki, ingin menikmati hak terhadap karir pekerjaan, dan juga yang paling penting adalah hak untuk menentukan mengenai keluarga dan jumlah anak dan bentuk dari keluarga itu sendiri. Rekan-rekan, kita tahu dulu, mungkin di Indonesia juga kita pernah membahas atau mendengarnya, bahwa perempuan tidak memiliki dulu tidak memiliki hak yang sama dalam menentukan berapa jumlah anak, kapan harus punya anak, apakah boleh perempuan bekerja. Dulu tidak ada diskusi seperti itu. Hari ini perempuan bisa juga bekerja, bisa juga memiliki punya anak, dan bisa memilih sesuai dengan yang diinginkan oleh perempuan bersama-sama dengan kesepakatan bersama dengan suaminya. Ini adalah hasil dari second wave of feminism. Perempuan memiliki hak penuh terhadap dirinya sendiri dan juga memiliki hak yang dijamin pelaksanaannya oleh negara dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara gelombang berikutnya, third wave of feminism, ini kita berbicara mengenai budaya, mengenai sistem sosial, mengenai regulasi yang mungkin tidak terlihat. Jadi perjuangannya jauh lebih luas lagi ke sektor-sektor yang selama ini belum tersentuh. Ini menjadi sesuatu gerakan yang universal. Dan fourth wave of feminism, kita berbicara mengenai media sosial dan teknologi. Ini jauh lebih kekinian. Kita tahu saat ini bahwa manusia menggunakan teknologi dan media sosial untuk kepentingannya, dan kita tidak sadar bahwa media sosial yang kita miliki itu juga bisa menjadi media untuk memperkuat atau memperparah patriarki, atau menjadi sarana untuk membangun hak-hak perempuan. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita berbicara mengenai the fourth wave, penggunaan teknologi dan media sosial yang harus digunakan oleh kita semua, termasuk para pejuang aktivis perempuan, untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi dan makin kuat perlindungannya. Nah, kalau kita berbicara feminisme, ini sudah pasti rekan-rekan, ini adalah sebuah kajian multidisiplin. Tidak hanya menjadi domain ekonomi politik internasional, tetapi juga menjadi domain dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan banyak disiplin lainnya. Nah, tetapi kita harus mengetahui bahwa apa yang sebenarnya menjadi
kemiripan atau kesamaan antara feminisme dengan teori-teori ekonomi politik internasional yang lain? Jawabannya adalah kemiripan atau kesamaan antara teori feminis dengan teori-teori ekonomi politik internasional lainnya seperti Green Theory, Marxisme, itu adalah berbicara tentang perlawanan. Itu berbicara tentang perlawanan untuk memperoleh kemenangan. Kita berbicara bahwa terjadi diskriminasi tentang eksploitasi dan bagaimana memastikan bahwa tidak terjadi diskriminasi dan eksploitasi dengan mengalahkan orang-orang yang ingin melakukan diskriminasi dan eksploitasi. Jadi hampir sebenarnya mirip apa yang diperjuangkan oleh Green Theory, diperjuangkan oleh kaum buruh dan perempuan, karena ada pihak-pihak yang berkuasa dan pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi pihak-pihak yang lemah. Di dalam berbicara tentang teori-teori kritis, kita sebutkan ini sebagai salah satu teori kritis, itu selalu pasti ada yang dirugikan, selalu pasti ada yang dihancurkan, selalu pasti ada yang didiskriminasikan, selalu pasti ada yang tidak terlihat dan didiskriminasikan. Jadi kita berbicara bagaimana terjadi eksploitasi, diskriminasi, dan alienasi terhadap berbagai pihak masyarakat atau alam hidup. Dan yang paling penting adalah kita berbicara tentang perlawanan, memastikan bahwa yang terjadi terhadap kaum yang lemah itu tidak terus-menerus terjadi dan bahkan terjadi afirmasi terhadap masyarakat-masyarakat yang selama ini dihancurkan, didiskriminasikan, dan dirugikan. Rekan-rekan, kita sebenarnya melihat feminisme ini adalah sebuah teori kritis yang lahir dari sebuah pemikiran besar yang kita kenal dengan Marxisme. Marxisme itu tidak hanya bicara tentang buruh atau kaum pekerja, tetapi Marxisme bicara juga tentang dominasi kaum borjuis terhadap yang lemah atau proletar, dan hanya bisa berubah apabila terjadi revolusi kelas, gerakan perlawanan. Jadi kita berbicara, rekan-rekan, ketika berbicara tentang teori kritis yang di dalamnya ada feminisme, ada teori hijau, ada postmodernisme, ada postkolonialisme, itu semua berakar pada Marxisme yang melihat bahwa pasti ada diskriminasi, eksploitasi dari kaum yang berkuasa, yang punya modal, baik modal sosial, modal politik, modal ekonomi, terhadap kaum masyarakat yang lemah, yang tidak memiliki modal, yang tidak memiliki kekuasaan politik, dan hanya bisa berubah apabila terjadi revolusi kelas, yaitu terjadi gerakan perlawanan yang universal terhadap pihak-pihak yang berkuasa. Jadi kita bisa lihat kan, meskipun playlist ini tidak membahas secara panjang lebar tentang teori-teori kritis seperti teori hijau, postmodernisme, dan postkolonialisme, tapi kita bisa melihat, rekan-rekan, bahwa banyak sekali kemiripan-kemiripan yang kita bisa pelajari nantinya, kita bisa ambil dari feminisme ini ke dalam teori-teori kritis yang lainnya. Memang ketika kita belajar feminisme itu punya sejarahnya sendiri. Teman-teman bisa lihat dari first wave, second wave, third wave, fourth wave, itu mulai dari tahun 1800 hingga saat ini. Jadi ini rentang waktu yang sangat panjang untuk membahas tentang feminisme. Feminisme berdiri sebagai sebuah kajiannya sendiri karena memiliki histori dan perjuangannya yang unik. Nah, tetapi ketika kita belajar juga mengenai teori hijau, postkolonialisme dan postmodernisme, banyak yang bisa kita pelajari dari feminisme. Jadi kalau teman-teman bisa mempelajari dan memahami tentang feminisme secara tidak sadar, bahwa kita juga sedang belajar tentang teori hijau, postkolonialisme, postmodernisme, dan yang paling penting adalah Marxisme. Jadi kita tidak mengatakan bahwa pasti sama, tidak, tetapi banyak hal yang kita bisa pelajari dari apa yang kita pelajari tentang feminisme ini sendiri. Jadi ketika kita belajar feminisme, kita juga belajar teori-teori kritis yang lain yang kalau teman-teman tertarik bisa buka buku ekonomi politik internasional seperti Balam M. Dillman dan Theodore Kohn yang juga detail membahas tentang teori hijau,
membahas tentang postkolonialisme, postmodernisme, dan buku-buku teori ekonomi politik internasionalnya. Dan tentu di dalam channel YouTube ini juga teman-teman bisa lihat beberapa video yang membahas secara detail tentang teori hijau, kemudian postkolonialisme dan postmodernisme. Nah, itu tadi, ketika kita bicara ekonomi politik internasional, tidak bebas nilai. Kita berbicara tentang aparatur penegakan hukum yang belum tentu punya sensitivitas terhadap resiko ancaman keamanan terhadap perempuan. Kita berbicara tentang pabrik yang tidak punya sensitivitas bahwa standar keselamatan dan standar lingkungan dari sebuah pabrik itu memiliki sesuatu yang dampak sangat penting bagi para perempuan. Dan di rumah itu sendiri, ketika budaya patriarki itu berkembang dan perempuan diharuskan seharusnya ada di rumah, tapi faktanya dia bekerja, ini menjadi faktor ancaman keselamatan tersendiri bagi para perempuan. Jadi kita melihat rekan-rekan bahwa di berbagai negara, yang dalam hal ini saya bahas di Meksiko, ini terjadi kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dan oleh karena itu, ini yang penting rekan-rekan, globalisasi ekonomi itu harus, dan ekonomi politik internasional itu harus lebih sensitif terhadap budaya patriarki ini. Harus lebih sensitif bahwa apa yang dilakukan itu bisa jadi mendiskriminasikan perempuan, bisa jadi membahayakan keamanan dan keselamatan perempuan. Oleh karena itu, organisasi internasional, negara, perusahaan itu harus memasukkan perlindungan terhadap perempuan sebagai salah satu agenda prioritas. Tidak dikategorisasikan sebagai ranah private, ya, tidak dikategorisasikan sebagai ranah yang tidak penting, tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Rekan-rekan, jadi kita bisa melihat dalam ekonomi politik internasional ini ada lagi teori yang membahas tentang perjuangan terhadap keadilan. Kita berbicara tidak hanya tentang keuangan, uang, keuntungan, atau kekuatan politik, tapi kita juga bicara tentang hak-hak yang tertindas dan terdiskriminasikan. Dalam hal ini adalah hak-hak perempuan. Knowledge, kita kembali ke 4K. Knowledge, yang pertama kita bisa lihat bahwa kita harus berhadapan dengan sistem patriarki, kita harus melawannya, dan feminisme menjadi sebuah teori yang menjadi wadah untuk perjuangan bagi para perempuan. Dan kita bisa melihat rekan-rekan aspek kritik, berpikir kritis. Kedua, berpikir kritis bahwa ternyata market bisa salah dan pasti salah, negara juga bisa salah dan pasti bisa salah, dan bisa fatal karena mematikan, dalam hal ini nyawa dari para perempuan. Dan rekan-rekan, saya undang untuk membahas lebih banyak tentang feminisme itu melalui buku-buku yang banyak sekali tadi yang telah saya sebutkan, mulai dari Cynthia Enloe, Ann Tickner. Itu buku-buku yang sangat baik dan sangat efektif untuk membahas tentang ekonomi politik internasional. Dan tentunya kita berharap bahwa ekonomi politik Indonesia, sistem kita yang kita miliki, itu juga sadar dan melawan patriarki melalui agenda-agenda strategis, kebijakan strategis agar perempuan itu tidak didiskriminasikan, memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajibannya. Terima kasih rekan-rekan atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di video berikutnya dalam playlist ekonomi politik internasional. Bye-bye.